Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, bagi orang Yahudi, hati dan pikiran itu satu, sama adanya. Dan memang saudara-saudara, di dalam ayat ini orang yang suci hatinya, seperti yang sudah kemarin kita lihat, itu mengandung arti orang yang tidak ragu, orang yang tidak bimbang, orang yang hatinya tentu, pasti, dan orang yang tidak berubah-ubah, orang yang hatinya itu jelas, nyata, dan bukan samar-samar, saudara. Bukan samar-samar. Jadi itu orang yang suci hatinya. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang demikian, orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, betapa penting kita menjaga hati kita. Sehingga Salomo berkata dalam kitab Amsal pasal 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu lebih daripada yang patut dijaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, betapa penting kita menjaga hati kita. Nasihat Paulus kepada Timotius, dia berkata demikian dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi ada dua hal, senjata yang harus kita gunakan, sikap kita yang harus kita miliki dalam memperjuangkan perjuangan iman yang baik, yaitu dengan iman, dan yang kedua hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Beberapa orang menolak hati nurani yang murni, hati nurani yang jelas, hati nurani yang tidak samar-samar, hati nurani yang tidak berombang-ambing, berubah-ubah, hati nurani yang tidak bimbang dan tidak ragu-ragu. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, mengakibatkan kandaslah iman mereka. Saudara-saudara, berbicara tentang iman yang kandas itu seperti sebuah kapal yang menabrak batu karang di tengah laut, kandas dia. Berkaitan dengan hal itu kita lihat di dalam kitab Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 ayat yang ke-11 saya baca mulai. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat ini kita melihat ada berapa kali Yudas menyebut mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, orang-orang fasik yang berbeda antara perkataan dan perbuatan mereka. Nah, disebutkan mereka itu seperti disamakan dengan Kain, disamakan dengan Bileam, disamakan dengan Bani Korah yang memberontak kepada Musa. Dan ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuanmu, dalam perjamuan kasihmu. Kata noda di sini
Dari kata spilas, artinya saudara-saudara, seperti sebuah batu karang yang besar yang tersembunyi di dalam laut, tidak kelihatan. Tetapi ketika itu dilalui oleh sebuah kapal yang besar, mengakibatkan tenggelamnya, kandasnya sebuah kapal, hancurnya sebuah kapal, karena menabrak batu karang, gunung batu karang yang tidak terlihat, tetapi ada di dalam laut, tersembunyi, samar-samar, tidak jelas. Saudara-saudara, mari kita jaga diri kita, pelihara hati kita, saudaraku. Dengan apa? Dengan firman Tuhan ini. Kalau sekiranya kita merasa hidup kita, hati kita ada noda, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, cepat datang kepada Tuhan. Tuhan, sucikan hati saya. Tuhan, bersihkan hati saya dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Maka hati kita akan dimurnikan oleh Tuhan, sehingga kelak pun kita akan dapat memandang Tuhan yang tak terhampiri, tetapi kemudian kita dapat menghampiri Dia dalam kekudusannya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.